Kalau di dalam tema bulanan kita diambil dari Perjanjian Baru, tapi saya mencoba mengambil dari Perjanjian Lama. Dari 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kalau di dalam terjemahan Indonesia dikatakan mendengarkan. Tetapi kalau kita lihat dari King James Version-nya, dibilang di situ, and Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifice as in obeying the voice of the Lord. Bukan cuma mendengar, tetapi obey. Begitu juga to obey is better than sacrifice. Dan kita tahu bersama Tuhan Yesus juga mengatakan seperti itu. Persembahan seorang janda yang miskin 2 peser itu nilainya lebih besar di mata Tuhan. Kenapa? Mari kita belajar bersama-sama. Kesulitan kita pertama untuk melakukan sesuatu karena kita nggak kenal dengan si pemberi perintah. Nah, kalau yang sudah menikah, Paulus gitu, begitu ada tamu gitu, gitu aja, saya udah tahu. Itu bahasa yang nggak tahu artinya itu bisa banyak banget, benar nggak? Oke, kedipan mata kiri, kedipan mata kanan, dua-duanya kedipnya berkali-kali itu kelilipan. Kalau kita nggak kenal dengan si pemberi perintah, iya, gini-gini aja kita ketemu. Tapi kalau kita kenal, kita tahu bahasanya. Jadi untuk kita bisa obey, kita taat. Yang pertama kita harus tahu siapa Tuhan itu. Kita harus kenal Tuhan. Tuhan adalah Raja, tetapi Dia punya karakteristik yang nggak bisa dilepas. Allah adalah kasih. Mau kita jungkir balik, mau kita ngapain, Allah adalah kasih. Titik. Jadi apapun yang Dia lakukan, apapun yang Dia ucapkan, pasti dasarnya kasih. Karena Dia tidak bisa menolak dirinya sendiri yang adalah kasih. Dan kita adalah anak. Posisi itu kita harus tahu dulu. Kita boleh pandang Dia sebagai Raja. Ya, kita taat Dia. Tapi jangan lupa, kita adalah anak, Dia Bapa, dan Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Cuma kadang-kadang kan susah. Kenapa susah? Karena kita masih kanak. Kalau kita dewasa kita tahu, oh iya, sama saya waktu kanak-kanak disuruh begini-begini gitu. Tapi begitu saya dewasa, apalagi saya sudah punya anak, saya paham kenapa orang tua saya melakukan ini. Paham, saya dengan sukacita melakukan perintahnya. Tapi kalau sekarang kita belum paham, taruh itu dalam diri kita. Allah itu mengasihi saya. Allah itu mengasihi saya apapun kondisinya. Jadi apapun yang Dia katakan, itu terbaik buat saya. Untuk memahami tulisan, perintah dengan tepat, kita harus mengenal dengan baik sang penulis. Bahkan kita baca buku, kita nggak paham autornya, penulisnya, bingung. Tapi kita tahu latar belakang penulis, kita lebih mudah memahaminya. Jadi yang pertama, kenali dengan baik siapa Tuhan itu. Dia Bapa, Dia juga Raja, Dia kasih, Dia omnipresent, jadi dimanapun Dia ada. Oke, kalau aku nggak taat berarti Dia omnipresent loh. Dia kekal, firman-Nya juga kekal. Karena firman itu adalah Allah. Yang kedua, kalau kita udah paham Dia itu kasih, itu Bapa, kita harus paham, taruh dalam diri kita semua. Semua perintahnya
adalah untuk kebaikan kita. Enggak ada satupun perintah yang akan membawa kita ke dalam kehancuran. Ya, dia bawa kita ke padang gurun, tapi itu adalah untuk kebaikan kita. Firman Tuhan katakan, selama 40 tahun Tuhan bawa bangsa Israel melewati padang gurun hanya untuk menguji apakah imannya benar-benar terpaut pada Tuhan atau kepada ilah lain. Ujian-ujian itu adalah untuk kita. Anak saya sekarang sudah semester ke-6. Pertanyaannya bukan seperti semester 1. Pertanyaannya udah, kapan kamu skripsi? Kan gitu. Setiap kita sebetulnya merindukan ujian. Kenapa? Karena ujian itu adalah next level. Ekonomi berbicara ujian dulu baru next level. Pak Paulus pasti menghadapi ujian dengan Bu Paulus untuk buka warung yang baru. Ujian, nggak gampang. Oh, saya juga sudah pernah di Batam, Pak Paulus sudah pernah buka. Di sini sudah pernah, di Surabaya sudah pernah. Tapi lain, beda. Pasti ada ujian. Bapak Ibu, sudah yang dikasih Tuhan. Kalau saat ini kita ada di dalam ujian, ingat, itu adalah untuk kebaikan kita. Amin. Nah, Matius 7 ayat 9-11 katakan, ini berbicara tentang memperbandingkan seorang bapak yang baik, yang benar. Ya. Mana ada sih seorang bapak yang baik kalau anaknya minta roti dikasih ular? Nggak ada. Walaupun saat ini kita kalau di berita ada beberapa, ada bahkan yang membunuh anaknya, ada barusan ini. Tapi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Udah minta belum? Udah minta pasangan, udah minta kerjaan, udah minta kuliah, dan sebagainya. Tapi Tuhan memberi yang baik untuk kita. Karena memang itu hakikat dia, gitu loh. Dia nggak punya yang nggak baik. Ya, kalau kita masih punya yang nggak baik, mohon maaf kalau kita lagi Natal atau Paskah, baju layak pakai, masih baik, tapi bekas. Tuhan nggak punya yang bekas. Yang baik dia selalu sediakan untuk kita. Yang kedua, oke, taruh di situ yang tadi. Oke, dia adalah raja, dia bapak. Yang kedua, dia selalu berikan yang terbaik. Ya. Yeremia 29 berbicara tentang aku punya rancangan, aku punya rencana. Yes Tuhan, aku juga punya rencana. Aku mau begini, aku mau begitu. Bawa rencana kita kepada Tuhan. Cocok enggak sama rencananya Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan hanya menyediakan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Enggak ada loh rancangan kecelakaan. Memang kita kadang celaka. Karena siapa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Enggak ada madesu di situ. Yang ada cuma masa depan yang penuh harapan. Kalau kita paham itu, oh oke Tuhan, berat sih Tuhan, iya, tetapi untuk kebaikanku, untuk damai sejahteraku. Jadi aku mau lakukan. Bapak Ibu, saya katakan ini, saya sampaikan ini, saya juga masih belajar. Saya juga masih belajar. Prosesnya, saya yakin semua di tempat ini kita masih belajar. Tapi saya berharap ini akan menjadi, beban kita lebih ringan. Kenapa? Bukan menjadi sebuah keterpaksaan, tapi dengan pemahaman yang tepat. Kita masuk, kita mau taat sama Tuhan. Mazmur 94 ayat 12-13, berbahagialah orang yang kuhajar. Ini ada dua statement yang di sini. Orang yang kuhajar ya Tuhan, dan yang kuajari dari Tauratmu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu,
pasti tangan ini kemungkinan besar pernah berjalan. Tapi saya harap bukan KDRT. Untuk kenapa? Untuk menghajar. Maka saya agak apa ya kalau ditanya dengan model pendidikan saat ini, nggak boleh loh ngajar murid gitu loh. Dulu kalau pagi biasanya Senin gitu kan, apa yang dilakukan pertama kali? Taruh tangan di atas meja. Dilihat begitu ada item, gurunya sambil bawa penggaris kayu yang sekitar ini 30 cm ya Bu ya. Kalau ada guru di sini sakit, ya. Tetapi itu dilakukan terus menerus, maka si anak kemudian rajin jaga kebersihan kuku. Ya. Penghajaran diperlukan, kita perlukan. Tapi di satu sisi kita juga diajari dari perintahnya. Tuhan nggak cuma pukul, kasih tahu ini loh, salahnya apa, harusnya bagaimana. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau kita ini, oke, datang sama Tuhan, taruh semuanya Tuhan. Stop. Kita cek. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yes. Pikullah kuk. Berarti beban kita yang sudah kita taruh itu diganti dengan kuk yang dari Tuhan. Tetap ada beban. Bukan bebas kemudian, semuanya udah Tuhan, semua ambil. Enggak. Setelah dikasih, pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah kepadaku. Semuanya adalah untuk kebaikan kita. Kenapa? Kuk itu yang akan mengatur kehidupan kita. Oh ini loh, kesana loh, Tuhan akan atur kita. Jadi, yang kedua, perintahnya semata untuk kebaikan kita. Walaupun seperti kanak-kanak kita mungkin gak paham. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Firman Tuhan, ini firman Tuhan. Hari ini kuhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Kalau kamu taat, kamu dapat berkat. Kalau kamu gak taat, kamu dapat kutuk. Pilihan pada saudara sekalian. Silakan dimulai, milih. Ada ya acara televisi. Pemilihan dimulai sekarang, udah mencet A atau B, nah, merah atau hijau. Setiap waktu kita dihadapkan pilihan. Kalau ditanya semuanya mau berkat, yes, nggak mau kutuk. Tapi hidup kita adalah sebuah perjanjian. Jangan cuma mengklaim janjinya Tuhan, tapi ada suatu perjanjian antara kita dengan Tuhan. Ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Hidup kita tetap dalam sebuah perjanjian. Kalau kamu taat, kamu dapat berkat. Kalau kamu nggak taat, kamu dapat kutuk. Kalau cuma janji Tuhan akan memberkati, hidup kita ambiar, semau kita sendiri. Kita nggak tahu konsekuensinya. Hidup kita perjanjian, silahkan pilih, mau taat, obey, atau enggak. Yang ketiga, ini yang seringkali sering menjadi beban, menjadi penghalang. Kenapa? Kita tidak melihat sebagaimana Tuhan melihat. Bahkan ini di dalam sebuah komunikasi dengan seseorang, suami istri, orang tua dan anak, dengan teman, dengan sahabat, pendeta dengan jemaat, dengan pengerja. Kenapa? Cara pandangnya berbeda. Cara pandangnya yang berbeda. Tuhan memandang kuk itu adalah menjadi berkat, tetapi kita, enggak, Tuhan enggak mengasihi saya. Tuhan bawa kita kepada padang gurun, Tuhan enggak mengasihi aku. Enggak. Padang gurun akan menguatkan imanmu, anakku.
Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ada sesuatu statement yang aneh. Kalau orang, dosen, guru tanya, ngerti nggak? Ngerti. Di mana? Di sini. Tapi firman ini mengerti di dalam hati. Mengertinya di dalam hati. Maka tadi kita harus paham. Jangan mencoba mengerti Tuhan dengan otak kita. Nggak bakalan bisa. Saya punya teman dari kakak saya, kuliah teologi, orangnya pintar. Saya mohon maaf nggak selesai. Kenapa? Karena mencoba mencerna dari sisi teologinya dengan otak. Tuhan itu yang menciptakan kita, dia lebih besar. Dia bilang, bumi itu adalah tumpuan kakiku. Semua ini ada di dalam telapak tangan Tuhan. Kira-kira segede apa telapak tangan Tuhan? Sepatunya nomor berapa? Saya aja pusing waktu Yonatan minta sepatu baru. Di Medan nyari sekian toko nggak dapet. Di Jogja cuma ada satu toko yang dapat. Tipe model it's okay. Yang penting nomornya ada. Bayangin gimana, siapa yang bikin sepatunya Tuhan? Bumi adalah tumpuan kakiku. Wow, gede banget bos. Mengerti dengan hati, jangan dengan pikiran. Gak masuk. Oke. Oh oke Tuhan, aku paham. Pahamnya tapi di sini, bukan di sini. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri yang pakai otak itu. Ngaku aja, berapa banyak yang kita renungkan firman, ini harusnya begini nih, menurut pengetahuan kita. Pengetahuan kita terbatas. Ya. Di sini ada Mbak Femi di psikologi. Kalau saya diskusi dengan dia tentang psikologi, saya nggak ngerti. Sebaliknya saya ajak diskusi akuntansi, nggak ngerti juga. Terbatas. Bahkan saya bilang seorang profesor, seorang doktor pun dia terbatas. Apakah dia lebih hebat dari yang lain? Enggak. Dia tidak lebih hebat dari seorang tukang sapu atau tukang pel. Dia hebat pada titik tertentu. Nggak bisa semuanya di sini, ini terbatas. Ya. Makanya kadang-kadang nggak mungkin, ini harus begini Tuhan, ini iya, teorinya begini. Tuhan bilang, gua mau bikin mujizat, lu mau apa? Selesai. Kalau kita tetap dengan pikiran kita, ya nggak dapat. Salah satu contoh ketaatan, saat mau menyeberang sungai Yordan, beda dengan waktunya menyeberang laut. Sudah Yosua nih yang mimpin. Apa kata Tuhan? Imam harus berjalan di depan duluan. Dan apa yang terjadi? Begitu imam itu menjejakkan kakinya ke sungai, baru sungai itu menyibak ke kiri dan ke kanan. Beda kan? Musa pakai tongkat. Sekarang berani nggak nih? Taat nggak nih? Pakai pikiran dong, pakai logika dong. Lu masuk kecebur lu, bablas. Tapi karena dia taat, karena mereka taat, begitu dijejakkan kakinya, tas, baru tersibak. Kalau dengan pikiran nggak masuk. Berapa banyak kita, Tuhan ini harusnya begini, kita maksain Tuhan cara kita.
Tuhan punya cara yang lebih luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu kami mematahkan setiap siasat orang. Siasat orang itu bukan orang lain, termasuk orang, kita masih orang ya. Siasat manusia dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Keangkuhan apa? Keangkuhan teknologi, keangkuhan ilmu pengetahuan, bahkan keangkuhan apapun yang dibangun oleh manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Baru kita bisa mengerti ini firman itu maksudnya apa. Saya masih belajar juga. Kalau kita nggak mau menaklukkan itu, pikiran kita kepada Kristus, susah kita paham, susah kita akan menjadi pelaku firman. Ya. Ini contoh, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Bukan berarti habis ini persembahannya berkurang loh ya. Beda, kita akan coba lihat. Ya. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah ini. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan di poin ketiga ini, kita harus paham. Semuanya ya, dari sisi kacamata Tuhan. Persembahan kita itu adalah dari hati kita. Kalau kita sudah menyerahkan hati kita, persembahan ngikut. Karena persembahan bukan representasi daripada hati saudara-saudara semua. Persembahan tidak merepresentasikan kantong kita masing-masing. Tapi hati kita adalah representasi kasih kita kepada Tuhan, dan itu terrepresentasikan, tersalurkan dalam persembahan kita, dalam tindakan kita. Contoh, orang pacaran. Kalau lagi pacaran keluar semua. Yes. Ya, gitu. Begitu udah menikah, beda. Apa yang kita representasikan? Kenali Tuhan, kenali firman dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Supaya kita enggak tersesat. Saat kita menyerahkan pikiran kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan pengertian dalam hati, sehingga kita bukan hanya tahu dan ingat akan firman Tuhan. Udah tahu, udah ingat. Tetapi ya, kita akan paham esensi dari firman Tuhan. Kenapa bilang esensi? Bahkan bangsa Israel pun berdiskusi dengan Tuhan Yesus. Bukankah diperbolehkan cerai? No, itu karena kedegilan kamu. Maka Musa memberikan surat cerai. Kenapa? Esensinya adalah apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu esensi. Jaga kekudusan, itu esensi. Kalau kita mengerti secara pikiran kita, boleh ada firmannya gini, ada. Esensinya apa? Esensinya adalah kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi anak-anak, kita nggak akan cerai. Kalau kita cerai, berarti kita nggak mengasihi anak, berarti kita nggak, ya kasih kita kepada diri kita bukan mengasihani diri, tapi mengasihi diri. Coba apa yang Bapak Ibu baca hari ini? Esensinya apa sih ini? Dasar bottom line-nya apa? Kalau kita dapat, itu baru nyaman. Dan itu bisa berubah sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan dari pembacaan perenungan kita. Yang keempat, firman Tuhan nggak pernah gagal. Amin? Ini firman Tuhan. Yesaya 55. Supaya saya nggak banyak waktu, nanti Bapak Ibu bisa cek ya di situ. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan, perintah Tuhan nggak akan kembali dengan sia-sia, dia pasti terjadi.
Memang apa yang tertulis di dalam firman Alkitab bisa saja berubah, ya. Tetapi berubahnya kenapa? Karena firman juga. Kalau kita paham bahwa firman itu gak pernah gagal, kita mau taat atau enggak, ya itulah. Mudik ini ada satu aturan baru di tol ganjil genap. Ya. Kemudian ada datang masuk itu dengan alasan saya nggak ngerti Pak kalau ada aturan itu. Atau mungkin Bapak Ibu yang ke Jakarta gitu lagi hari-hari biasa, Pak saya nggak tahu kalau di sini ada aturan ganjil genap atau di jalan ini ada aturan ganjil genap. Bapak Ibu, hukum tidak peduli apakah kita sudah mengerti hukum itu atau tidak. Begitu hukum itu diundangkan, itu berlaku untuk semua orang. Tetap aja kita ditilang. Firman Tuhan adalah hukum. Mau kita baca atau enggak, mau kita ngerti apa enggak, firman itu pasti terjadi. Amin. Bukan tergantung kita, karena itu sudah diucapkan. Misalnya kalau di dalam dunia, titah raja itu adalah hukum. Tuhan kita adalah raja segala raja. Apa yang dikatakan itu hukum. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kita punya hukum tentang berat jenis benda. Ya, bukan berat badan. Beda. Berat jenis benda. Begitu kita masukkan sesuatu benda yang lebih berat daripada berat jenis air, maka dia akan tenggelam. Tapi apa yang terjadi dengan Petrus? Kita katakan kalau Tuhan Yesus, Yesus kan Tuhan, dia punya kuasa. Enggak, Petrus bisa berjalan di atas air tanpa tenggelam. Hukum Tuhan di atas hukum yang lain. Matahari 24 jam berputar, benar ya? Enggak, yang berputar adalah buminya. Dan tetap 24 jam, oke? Tetapi dibilang matahari bisa berhenti, bahkan mundur. Di Perjanjian Lama kita baca. Kenapa? Karena firman Tuhan. Kenapa? Karena dia yang bikin bumi ini. Dia ciptakan ini. Sebelahnya kubur kosong. Kita tahu ceritanya, setelah para penjaga itu melihat kubur kosong, mereka pergi ke Pilatus. Dia bilang kosong. Kemudian para imam kepala mengatakan ini harus dijaga. Mereka disuap untuk mengatakan bahwa Yesus dicuri oleh muridnya. Tapi kenyataannya Yesus memang bangkit. Firman Tuhan gak bisa gagal. Kenapa? Pada hari ketiga dia akan bangkit. Aku akan bangkit, itu yang dikatakan Yesus. Jadi sekarang kalau Yesus berkata kepada kita, kalau kita punya masalah, dia lebih tahu. Kita punya masalah dengan sesama, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, berdamailah dulu sebelum kamu berdoa, sebelum kamu ke gereja. Atau ada orang yang memusuhin kita, doakan dia, berkati dia. Teorinya beda dengan dunia ini. Tapi kalau kita pakai pikiran, ya nggak bisa lah Pak. Dia udah ngerugiin saya sekian, udah begini ini. No. Berkati dia, doakan dia. Dan firman Tuhan gak pernah gagal. Saya sudah alami dan nikmat. Awalnya gak enak. Tapi setelah iya ya, ternyata memang bisa nih kita lakukan. Dan itu begitu kita tahu ini berhasil, besok kita lagi dan berhasil lagi. Menjadi sebuah kenikmatan, kebiasaan. Di sebelah kiri adalah gambar dari Zakaria dan Elizabeth. Kita tahu ceritanya bagaimana Zakaria pada saat dia melayani di bait Allah, dia datangi malaikat, dia bilang,
dibilang, kamu akan punya anak. Apa yang dia katakan? Dia tidak percaya. Makanya Tuhan bikin dia bisu. Kalau kita nggak percaya sama firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang bisu rohani. Mungkin secara fisik kita masih ngomong, tapi rohani kita akan menjadi bisu. Sampai kita percaya, yes, itu terjadi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu. Sebaliknya, Abraham yang sudah mandul, sudah usia 100, dia tetap percaya, yes Tuhan, aku percaya. Hasilnya berbeda. Yang tadi bisu, walaupun kemudian dia menurunkan Yohanes Pembaptis, Abraham, bapa orang beriman. Semuanya berbicara tentang apa yang difirmankan Tuhan. Tergantung kita percaya atau tidak, tapi dua-duanya terjadi. Dua-duanya terjadi. Kenapa? Firman Allah nggak pernah gagal. Firman Tuhan di dalam Alkitab nggak pernah gagal. Mau lakuin atau tidak, mau taat atau tidak, nggak akan gagal. Tetap aja jalan itu. Karena itu adalah sudah menjadi sebuah hukum. Ketidakpercayaan kita atas perintah tidak akan mengubah perintah itu. Saya nggak taat, saya nggak mau ikut aturan, saya nggak mau pakai helm. Tetap aja perintah itu jalan. Ketidaktaatan kita kepada Tuhan tidak mengubah keberadaan Tuhan itu. Dia tetap Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Ketaatan bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita. Kalau kita taat, apakah Tuhan jadi lebih gede? Enggak. Kalau kita taat, apakah Tuhan lebih mengasihi kita? Enggak. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tetapi ketidaktaatan itu seperti barrier, seperti sebuah tembok yang menghalangi kita untuk menikmati berkat itu. Setiap kita kali taat, itu mendekatkan kita kepada berkat. Terserah Bapak Ibu, Saudara. Mau taat atau enggak? Karena itu enggak mengganggu Tuhan. Dalam arti keberadaan Tuhan tetap sama. Yang terakhir, firman-Nya Alkitab itu adalah user manual manusia. 1 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya yakin semuanya udah pernah baca firman ini. Hosea 1, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu dan hambaku Musa. Bertindaklah hati-hati ya, sesuai dengan seluruh hukum. Padahal ini berbicara dengan firman Tuhan, berbicara tentang perintah Tuhan. Di sini dikatakan hukum. Taurat itu perintah, hukum. Ya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Ya. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kunci, mau berhasil, mau beruntung, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan hukum Tuhan. Kita mau lihat contoh. Oke. Setiap kita kalau beli sesuatu, beli sepeda motor, ada manualnya, buku panduan. Beli pembersih, punya manual. Handphone, punya manual. Ya. Mesin cuci, punya manual. Televisi, punya manual. Jadi pertanyaan, yang sudah punya handphone, handphonenya canggih, sudah baca manualnya belum? Dengan lengkap. Bisa optimal enggak handphonenya? Kemarin kita komsel ya Pak ya. Ternyata bisa smart view. Dari handphone langsung nongol ke TV. Karena memang TV-nya smart TV. Tapi bingung, ini gimana sih? Ini gimana sih?
Kenapa? Karena belum baca buku manual. Kita punya sesuatu yang luar biasa di tangan kita, tetapi nggak bisa maksimal karena kita belum baca buku manualnya. Kalau mau maksimal, baca buku manualnya semua. Oh, kalau begini. Ada troubleshoot-nya kan? Ya tadi troubleshoot-nya. Kalau kamu dimusuhin orang, doakan mereka, itu troubleshoot-nya. Kalau kamu mau ke pesta, makan dulu di rumah. Itu manualnya, diatur di situ. Kita cek. Tetapi mungkin ada yang aneh di sini, di sudut ini kanan atas berbeda. Siapa dia? Salomo. Kadang kita sebut the foolish wise man. Orang bijak yang bodoh. Kenapa? Salomo diberikan hikmat yang tidak ada orang yang melebihi dia. Hikmat dia itu luar biasa, kita akuin semua. Amsal itu dia yang bikin. Pengkhotbah. Tetapi bodoh, kenapa? Dia tahu firman tapi dia nggak lakukan firman. Kenapa? Firmannya, jangan kamu memiliki banyak istri. Istrinya berapa? Kenapa? Itulah yang menjatuhkan dia di dalam dosa. Tapi jangan kemudian, Salomo aja yang punya hikmat begitu aja dia nggak taat, Pak. Susah. Enggak, tergantung kita. Kita punya manual, silahkan dibaca manualnya. Manual kita sama. Karena pabrik kita sama. Paling cuma edisinya yang berbeda. Bapak edisi tahun berapa? Tetapi mau edisi tahun berapa, manualnya tetap satu, firman Tuhan, Alkitab. Renungkan itu. Ya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian, tadi ya, kita udah baca buku manual, tapi yang satu belum kita baca, ya, tiba-tiba handphonenya mati, ini gimana nih? Troubleshootnya gimana? Ya. Ia bersalah terhadap seluruhnya, sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Hari ini saya mengingatkan bahwa kita harus kembali kepada buku manual kita. Saya punya handphone Xiaomi. Istri saya punya handphone Samsung. Saya nggak bisa pakai buku manualnya dia. Bahkan sama-sama Samsung, sama-sama Xiaomi, atau sama-sama iPhone. Serinya beda, pasti beda. Jangan ngelihat orang lain. Oh dia begitu, saya mau ikutin. Enggak. Manual kita berbeda, walaupun bukunya satu. Karena ada hal-hal tertentu yang Tuhan taruh dalam diri kita. Saya belajar mencoba, kalau saya sakit, saya berani tumpangkan itu ke atas tangan saya. Walaupun saya tetap minum obat, Bapak Ibu, jangan tolak itu, tapi kesembuhan itu dari Tuhan. Mau minum obat sebanyak apapun, kalau Tuhan gak sembuhkan, enggak. Pada waktu Luigi dan Mona menikah, ya Pak Chef ya, Pak Satrio, gelap, Jogja gelap. Hari itu, saya baru share nih, saat gelap, saya melangkah keluar pintu, saya angkat tangan saya, dalam nama Tuhan Yesus, aku membuang mendung ini dan tidak hujan. Orang bilang itu kebetulan seperti Rara, tapi saya mengimani itu tidak terjadi, karena kita berdoa.
Dan ini kejadian kedua saya melakukan itu. Pesan ya Pak Sony tolong doain ya, nanti saya jadi pawang hujan. No, ada suatu kegerakan di sini, keluar doa. Yang pertama, waktu saya masih di Gontokusuman, ada acara, udah mendung, saya keluar, saya doa. Itu menguatkan iman saya. Jadi ketaatan kembali ke kita, bukan kepada Tuhan. Jadi mari baca buku manual kita, semuanya dari Kejadian sampai Wahyu. Kita akan menikmati kelengkapan semuanya yang sudah disediakan Tuhan. Jadi pertama, kenal Tuhan, Sang Raja yang memberi perintah itu dengan benar. Karakter-karakter Dia, kasih, Maha Hadir, Maha Kuasa, kekal sampai selama-lamanya. Ya. Perintahnya adalah untuk kebaikan kita. Yakini itu. Yes, semuanya untuk kebaikanku. Pernah minum jamu pahit, brotowali? Saya biasa dibuatin itu sama ibu saya waktu masih SMA gitu. Itu dijatah, karena kalau nggak dijatah nggak ada yang minum. Jatah sambil dikasih gula Jawa. Minum pahit, langsung gula Jawa. Itu adalah untuk kebaikan kita. Walaupun pahit kehidupan ini. Kemudian lihat dari kacamata Tuhan, jangan dari kacamata kita. Karena kalau enggak, kita bisa salah ambil keputusan. Yang keempat, firman Tuhan enggak pernah gagal. Apa yang tertulis di dalam Alkitab, doakan musuhmu, berkati dia, berdoalah dan berpuasa, itu enggak pernah gagal. Cuma kita aja yang kadang-kadang belum sampai. Gitu loh. Sakit, yes, tapi nggak akan gagal. Firman Tuhan adalah user manual untuk kita manusia. Kalau mau hidup kita itu powerful, optimal dan semuanya, baca user manual, ikuti cara penggunaannya. Caranya harus begini. Jadi kalau besok Senin apa ya? Pagi gitu. Nggak boleh melangkah ke utara gitu. Oh enggak, bukan itu bukan user manual. User manual kita adalah sebelum kamu melangkah pintu rumahmu, berdoa. Kamu masuk ke kota, berkati kota itu. Itu user manualnya, bukan primbon. Kalau kita mengerti ini, saya berharap itu akan mempermudah kita. Yes Tuhan, aku tahu, aku mau taat. Kenapa? Ya ini adalah untuk kebaikanku, bukan untuk Tuhan. Aku tahu semuanya adalah untuk kebaikanku. Saya undang tim profetik untuk maju, kita akhiri. Lagu pertama tadi, oleh karena kamu kebaikan Tuhan. Makanya tadi yang lagu terakhir saya agak berbes milih apa? Renungkan itu untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Tuhan, thank you. Karena Tuhan mengasihi aku luar biasa. Apapun kondisi kita. Oleh karena kebaikan Tuhan, yang lagu pertama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Itu cuma kemurahan Tuhan. Next, oleh karena kebaikan Tuhan, janjinya terjadi bagi kita. Tapi tadi ada satu syarat, kita mau terima itu enggak? Bahkan keselamatan itu adalah suatu persyaratan. Apa ada syaratnya? Firman Tuhan Yohanes 3:16 katakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ada syaratnya, percaya. Next, kita menyembah Tuhan, mengangkat Tuhan. Lanjut. Selamanya Allah kita adalah Allah yang ajaib. Pikirannya, cara bertindaknya melebihi kita. Jangan pakai cara kita, tapi kita melangkah di dalam firman Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita sembah Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa kami memiliki seorang raja di atas segala raja, yaitu Tuhan yang kami sembah, yang mengasihi kami. Dan kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu, untuk setiap hukum-Mu, karena itu adalah untuk kebaikan kami semata-mata. Berikan kami Tuhan Roh Kudus-Mu yang adalah diri-Mu sendiri, karena tanpa itu kami gak akan mengerti dengan benar firman-Mu. Berat buat kami melangkah melakukannya, tapi dengan Roh Kudus-Mu dalam diri kami, dengan hadir-Mu dalam diri kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami percaya setiap firman-Mu gak akan ada yang gagal. Setiap janji-Mu adalah ya dan amin buat kami. Terima kasih Tuhan. Ini komitmen kami mau menikmati anugerah Tuhan sesuai manual yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang dan akan selalu memberkati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak De. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tangan. mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. mari bawa dan siapkan roti anggur saudara. Angkat roti ini tinggi-tinggi melebihi kepalamu. Ralabaka shekaralata karalabaya shanda. Hari ini Tuhan ajar kami untuk kami obey, taat kepadamu ya Tuhan. Sekalipun terkadang firman-Mu itu keras dan tidak mudah bagi kami, tapi itu baik bagi kami, sangat baik bagi kami.
Hari ini kami mau berkata, kami mau taat Tuhan. Kami mau berkata, kami mau tunduk Tuhan. Kami mau ikut apa yang jadi maunya Tuhan, bukan apa yang jadi maunya kami. Roh Kudus memampukan kami. Roh Kudus memampukan kami di dalam nama Yesus. Ketika kami berdosa, Tuhan mati bagi kami. Yang seharusnya kami binasa, tapi kami beroleh hidup yang kekal. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat roti kami, roti ini di hadapan-Mu. Kami mengangkat tubuh-Mu ya Tuhan. Pada waktu malam, ketika Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan di dalam namanya. Angkat cawanmu tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, dan cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah anggur yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum di dalam nama Yesus. Bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik, Kau sungguh baik. Ralabakasyakaralababasyanda. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Syandaralabaya sekarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yaralabaya sekaralabaya sandaralabakarabakaralaba. Kami mau berkata Tuhan untuk selama-lamanya kasih dan bersama jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Bapa, meteraikan firman-Mu, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Roh Kudus memampukan kami di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Pak D, Sony, thank you, terima kasih hari ini sudah berbagi isi hati Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Sepakat katakan yes. Amin. Kita dengarkan news pagi ini. Shalom seluruh warga kerajaan.
Shalom seluruh warga kerajaan sorga dan semua yang mendengarkan pemberitaan suara gembala ini. Kita tahu bahwa roh yang sedang bekerja di dunia adalah the spirit of disobedience. Roh kedurhakaan. Firman Tuhan menjelaskan dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 19 dan 20. Ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya mendapat suatu penglihatan, kalau kita lihat Yesaya pasal 6. Dia melihat the king, sang raja. Kita tahu bahwa Allah Bapa itu adalah Raja Sorgawi ya. Yang kemudian diserahkan pada sang putra yaitu Tuhan Yesus. Ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Devour, akan ditelan oleh pedang. Sungguh YHWH yang mengucapkannya. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Bukan cuma tema kita kan obedient to the king. Ya, willing and obedient. Kita tahu bahwa obedient itu ya sikap luar, tapi willing itu dari hati. Kita bisa rebel dari luar tapi juga dari hati. Kita pernah mendengar seorang anak kecil yang sangat nakal di mobil, bapaknya berkata, duduk. Dia berkata, aku duduk, tapi dalamku aku berdiri. Itulah sikap daripada generasi sekarang ini. Kita melihat ada dua sikap yang berbeda daripada putra, daripada King David. Yang pertama, yang baik. Yang baik adalah Salomo. Sebelum David meninggal, dia berkata, dia memberikan pesan-pesan. Dan satu yang paling penting, act like man. Bersikaplah sebagai laki-laki. Saudara, bersikap sebagai laki-laki berarti tidak bersikap sebagai wanita, tidak bersikap sebagai anak-anak, dan tidak bersikap seperti binatang. Tetapi nama yang sama itu Salomo ya. Dari kata Shalom, itu adalah Absalom. Dan kita tahu Absalom memberontak. Dan bagaimana akhir hidupnya? Dimakan oleh pedang. Kita harus tahu bagaimana sederhana sekali. Kalau kita menurut mau mendengar, kita mengalami semua yang baik. Tetapi kalau melawan, David adalah gambaran pada Kristus, Raja kita. Dan Absalom akhir hidupnya tergantung. Rambutnya yang jadi kebanggaannya itu yang terikat pada akar dan kemudian dia ditusuk dengan 3 lembing. Tetapi sang putra yang tidak ada salahnya, yang sangat taat pada sang bapa yaitu Kristus. Yaitu saudaraku dipaku tangan, kaki dan juga ditusuk dengan lembing. Kenapa? Kristus yang menurut itu menggantikan tempat Barabas yaitu saudara dan saya. Firman Tuhan ini sangat nyata. Di dalam Alkitab ada orang bijak, ada orang bebal. Ya, ada yang taat, ada yang memberontak. Dan pemberontak akan dimakan oleh pedang karena melawan dan memberontak. Be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ketika Tuhan berkata kepada saya, 28 Juni tahun 89, go to Bali, tinggalkan Surabaya. Saya berkata, yes Lord. Sebab kita tidak bisa berkata, no Lord. Kita adalah hamba yang telah dibeli dengan darah dan diangkat jadi anak. Karena kita bisa berkata bahwa presiden, no Mr. President. Tapi kepada Tuhan coba bisa berkata, yes Lord, more than yes sir. Willing and obedient and the good of the land jadi bagian saudara. God bless you. Amin.
depan jam 9 pagi. Saya akan melayani Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang berikutnya saya mau sambut berapa banyak yang baru pertama kali hadir ibadah bersama dengan kita. Bisa lambaikan tangan. Yes, haleluya. Yang paling dekat, sapa dong. Selamat datang. Selamat datang juga Pak D dari Medan datang ke Jogja. Oke, mohon nanti bisa tinggal sebentar ya Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk berfellowship bersama dengan kita. Sebentar saja, oke? Supaya kita mengenal, nah setelah itu doa bersama-sama dan bisa pulang. Oke, kita bangkit berdiri, kita akan naikkan syafaat kita hari ini. Yes. Shalom Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dalam doa. Dengan penuh ucapan syukur Bapa kami datang kepadamu. Kami percaya Tuhan akan janjimu. Engkau berkata minta maka akan diberi supaya penuhlah sukacitamu. Saat ini Tuhan kami mau berdiri bagi bangsa dan negara kami. Kami mau meminta belas kasihan Tuhan tercurah atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, kami memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami memberkati Presiden kami Bapak Joko Widodo. Kami serahkan Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua jajaran TNI Polri ke dalam tangan-Mu. Kami menserahkan seluruh PNS yang ada di Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan, mereka adalah pemimpin yang Tuhan tetapkan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati semua pemimpin kami Bapa. Sehingga Tuhan ketika pemimpin kami membuat kebijakan, kebijakan itu menjawab daripada persoalan bangsa dan negara kami. Dan kami percaya oleh tangan-tangan pemimpin kami akan melihat ada kemakmuran di bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, kami percaya Tuhan ada kedamaian di bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Tuhan bangsa kami adalah bangsa yang diberkati. Karena kami percaya bangsa kami adalah bangsa yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Bapa dan saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan. Tuhan bangkitkan Yusuf masa sekarang dalam pemerintahan Bapa. Kalau seorang Yusuf saja Tuhan ada di tanah Mesir dan sanggup membuat kebijakan, dan kebijakan itu membawa dampak yang terbaik bagi bangsa Mesir dan seluruh dunia. Saat ini kami berdoa, bangkitkan Yusuf dalam pemerintahan Bapak. Sadarkan anak-anak-Mu Tuhan bahwa Engkau tempatkan mereka dalam pemerintahan untuk jadi berkat Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Yang kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi rakyat kami. Dan kami percaya Tuhan ada hubungan manis Bapa antara pemerintah dan masyarakat dan pemerintah Bapa. Kami percaya ada sorak-sorak kemenangan di seluruh bumi Indonesia. Karena Tuhan Engkau adalah Allah yang melawat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, dan saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengadakan perjalanan mudik ke daerah mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa Engkau sertai saudara-saudara kami ini Bapa. Pertibakan mereka di tempat-tempat tujuan mereka Bapa. Biarlah sukacita bersama-sama dengan keluarga-keluarga mereka Bapa. Dan kami berdoa untuk semua aparat pemerintah kami Tuhan yang saat ini Tuhan Yesus menangani khususnya untuk mudik. Tuhan Engkau berkati semuanya Bapa, sehingga semuanya boleh bekerja dengan baik Bapa. Sehingga Tuhan semuanya terjadi Tuhan Yesus hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Bapa di sorga. Sehingga Tuhan kami percaya angka kecelakaan tahun ini akan menurun Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati semua pemudik, Engkau memberkati setiap aparat yang ada. Terima kasih Bapa. Akhirnya Bapa, kami kembalikan segala puji, segala hormat dan segala kemuliaan hanya layak bagi Engkau Tuhan. Karena kami percaya apa yang kami minta Engkau dan Allah sudah memberikan bagi kami. Karena semuanya Bapa kami minta kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus. Dan saat ini kami siap untuk menerima berkat-Mu. Haleluya. Mari sama-sama buka tanganmu di hadapan Tuhan, angkat wajahmu, pandang Yesus sumber kehidupanmu. Pulanglah dan jadilah penurut firman Tuhan. Ketaatanmu membawa engkau masuk di dalam kemenangan demi kemenangan. Hidupmu dalam penyertaan Tuhan dan berkat yang terbaik dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus
turun atas hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.